saya Reza Juniansa, NIM 2019-143485 dari Parodi Pagi SD. Di sini saya akan menjelaskan upacara siaga. Pengertian upacara dan macam-macam upacara dalam pramuka. Upacara dapat diartikan aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Upacara dapat dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Upacara umum, upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Upacara pembuka latihan dan upacara penutup latihan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan usaha mulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Rangka melaksanakan upacara pelantikan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegangan jabatan tertentu dalam suatu satuan. Upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pengesahan kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan ke golongan yang lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upacara meninggalkan ambalan atau racana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau pramuka pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti langsung sesuai dengan bidangnya. Petugas dalam upacara. Untuk melaksanakan tiap upacara tentunya ada petugas-petugas. 1. Pembina upacara. Pembina upacara dalam upacara menerima penghormatan, mengesahkan pelaksana, dan merupakan pemimpin tertinggi dalam upacara itu. Pengatur upacara atau protokol, petugas yang menyusun dan mengatur pelaksanaan tata tertib dalam upacara dan yang berkewajiban mengendalikan jalannya upacara. Pemimpin upacara adalah petugas yang memimpin barisan peserta upacara. Pembawa acara adalah petugas yang membaca tertib acara dalam suatu upacara. Peserta upacara satuan yang berada di bawah pemimpin upacara. Petugas upacara adalah orang yang menunaikan tugas tertentu dalam suatu upacara, misalnya pengibaran bendera, pembacaan dasar dharma, pemimpin lagu, dan lain-lainnya. Tujuan upacara. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang budi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka adalah agar setiap pramuka memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, dan agama, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin pribadi, selalu tertib dalam hidup sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara siaga dibagi beberapa. 1. Upacara pembuka latihan, upacara penutup latihan, upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula, upacara kenaikan tingkat, upacara pemberian tanda kecakapan khusus, upacara pemindahan golongan. Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosida, NIM 2019-143488. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola dari upacara, bentukan upacara, petugas, perlengkapan upacara. Pola komunikasi. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Upacara dalam gerakan pramuka. Upacara adalah serangkai perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan
hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Pokok-pokok upacara dalam gerakan pramuka. Semua upacara dalam gerakan pramuka mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut. A. Bentuk barisan yang digunakan oleh peserta upacara selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. 1. Membentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua ataupun pembina. 2. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkara karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. 3. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penegak dan pramuka pandega adalah bersab karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. 4. Jiwa peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditemukan oleh pimpinan upacara atau pengatur upacara sesuai dan keadaan setempat. Dalam pelaksanaan upacara adalah gerakan pramuka harus ada 1. Pengibaran sang merah putih. 2. Pembacaan Pancasila. 3. Pembacaan kode kehormatan pramuka. Dan 4. Doa macam upacara dalam gerakan pramuka adalah 1. Upacara umum. 2. Upacara pembukaan atau penutup latihan. 3. Upacara pelantikan. 4. Upacara kenaikan. 5. Upacara pindah golongan. 6. Upacara meninggalkan. Ambalan atau rencana tempat upacara adalah 1. Di dalam ruangan. 2. Dan di luar ruangan atau lapangan. Bentuk dari upacara pramuka. 1. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau pembina. 2. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkara karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Petugas pramuka anggota dewasa. Yang pertama, pembina pramuka. Yang kedua, pembantu pembina pramuka. Yang ketiga, pelantik pembina pramuka. Yang keempat, pembina profesional. Yang kelima, pamong saka. Yang keenam, instruktur saka. Yang ketujuh, pimpinan saka. 7. Andalan. Perlengkapan pramuka. Perlengkapan pramuka. Yang pertama, topi pramuka. Yang kedua, tongkat. Yang ketiga, seragam pramuka. Yang keempat, tali pramuka. Yang kelima, dasi pramuka. Yang keenam, pin atau cincin dasi. Yang ketujuh, buku saku. Yang kedelapan, buku tulis. Saya mohon maaf. Itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pramuka Siaga di seluruh tanah air. Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat rangkaian tayangan upacara pembukaan latihan Pramuka Siaga yang harus dipatuhi oleh setiap Pramuka Siaga secara garis besar. Tata upacara pembukaan latihan Pramuka Siaga antara lain Siaga! Gerak maju langkah kita, karena kemandirian agar Pembina upacara atau Yanda dijemput oleh sulung dan menempatkan diri. Yanda, upacara, pembukaan, latihan, perindukan, siaga, siap. Yanda, ditunggu perindukan. Baik, terima kasih. Mari kita ke perindukan. Selanjutnya, para pembantu pembina siaga, Pak C atau Bu C, masuk ke lingkaran upacara dan berdiri di antara anak-anaknya. Sulung, ambil bendera merah putihmu. Siap, Yanda. Gerak maju langkah kita, karena mental kemandirian agar kita dapat jadi insan cipta Indonesia. Gerak maju bersama
gerak, tertib dan tertata, mimpin memberi teladan, dipimpin patuh sepadan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sulung, baca Dwi Dharmamu. Siap, Yanda. Dwi Dharma. Dwi Dharma. Satu. Satu. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Dua. Dua. Siaga berani dan tidak putus asa. Siaga berani dan tidak putus asa. Sulung, silakan kembali ke Parungmu. Siap, Yanda. Salam Pramuka. Salam. Nanda sekalian yang Yanda cintai, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di sore hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat dan gembira untuk melaksanakan kegiatan latihan rutin pramuka. Nanda sekalian, pada sore hari ini kita akan latihan permainan besar dan nanti dilanjutkan Yanda akan bercerita. Ya, semoga Nanda sekalian siap untuk mengikuti latihan pada sore hari ini dan demikian yang dapat Yanda sampaikan. Salam Pramuka. Salam. Nanda sekalian, marilah sebelum latihan pada sore hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas limpahan karunia-Mu sehingga pada sore hari ini kami dapat melaksanakan latihan rutin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan kebahagiaan agar kami dapat senantiasa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang upacara penutup siaga. Yang pertama, daring terbaik menyiapkan kelengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara, diikuti para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Upacara penutupan siap. Bunda mohon ke laksanakan. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana permainan tadi telah kita laksanakan? Semoga permainan tadi menjadi tuntunan bagi adik-adikku semuanya. Jadi perlu permainan yang tadi, sikap permainan merayap itu membutuhkan sikap yang tangguh dan tanggung jawab. Ini bukan rasa ya. Jadi itu menjadi harapan buat kalian semua sebagai generasi bangsa. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, siap. Oke. Pelajaran kita
Pemimpin upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawa keluar tempat upacara. Barisan dibubarkan, anggota perindukan diminta diri kepada para pembina dengan bersalamat. Baiklah, sampai di sini video saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Wulandari, NIM 2019-143503, dan saya dari kelas 4M Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upacara pelantikan Pramuka Siaga. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Dan di sini yang pertama, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Selanjutnya, persiapan. Persiapan itu yakni tentang barisan para anggota. Kemudian pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kemudian laporan pemimpin upacara kepada pembina pramuka. Kemudian pengucapan Pancasila oleh pembina diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian pengucapan dasar dharma dan trisatya. Pelantikan. Calon terlantik memasuki lapangan upacara. Yang kedua, pensucian, dan yang selanjutnya bendera merah putih memasuki lapangan upacara. Selanjutnya, tanya jawab pembina kepada calon terlantik. Kemudian pengucapan trisatya oleh pembina diikuti oleh calon terlantik. Kemudian bendera merah meninggalkan lapangan upacara, dan yang selanjutnya amanat, dan yang terakhir terlantik kembali ke tempat. Kemudian ada waktu, yaitu tentang waktu penyematan tanda Tiska Jambore Mini 2010 secara simbolis. Tanda Tiska ini yang dipasangkan di sini sebagai tanda bahwa dia telah dilantik. Kemudian doa oleh pembina, laporan, lalu ada upacara tentang penutupan, yaitu laporan, penghormatan, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, Bapak, Ibu guru, serta kakak pendamping diperkenankan meninggalkan lapangan upacara, dan yang terakhir pengumuman pasukan diistirahatkan atau dibubarkan. Kemudian tanya jawab pembina. Sebelum kalian saya lantik, jawablah pertanyaan saya dengan singkat dan jelas. Sanggupkah kalian menepati janji kalian dalam trisatya? Kemudian ada pertanyaan lagi, sanggupkah kalian mengamalkan diri kalian pada keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, agama, bangsa, dan negara? Kemudian pertanyaannya selanjutnya, sanggupkah kalian mempertanggungjawabkan apa saja yang akan dibebankan kepada kalian? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sanggupkah kalian berjanji untuk terus melanjutkan pramuka untuk masa depan? Kemudian ada pertanyaan, sanggupkah kalian memberi contoh yang baik bagi pramuka di masa depan? Dan jika kalian siap, saya lantik, peganglah ujung bendera merah putih dan letakkan di depan jantung kalian.
dan ikutilah kata-kata saya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar dharma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Hai semuanya, Assalamualaikum, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Winda Della Arindi, NIM 2019 1435009 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan atau membahas satu upacara dalam pramuka, yaitu upacara pemberian tanda kecakapan khusus. Nah, tapi karena di masa pandemi seperti ini tidak memungkinkan saya untuk pergi ke sekolah, dan saya yakin di sekolah juga tidak ada yang melakukan kegiatan kepramukaan. Jadi di sini saya sudah menonton video dari YouTube dan saya screen. Jadi di sini saya akan menampilkan gambar-gambar dari setiap step-step upacara pemberian tanda kecakapan khusus. Oke, baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita masuk ke upacaranya. Baiklah, untuk yang pertama, memberikan penghormatan atau hormat kepada Kamabigus. Kamabigus itu adalah Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Nah, seperti contoh pada gambar di samping ini yang sudah saya letakkan ya. Nah, mereka di sini memberikan hormat kepada Kamabigus. Selanjutnya, Kamabigus memberikan amanat. Nah, jadi di sini Kamabigus memberikan amanat kepada anggota perindukan dan juga anggota yang akan diberikan tanda kecakapan khusus ya. Seperti contoh pada gambar seperti ini. Di sini Kamabigusnya sedang melakukan amanat. Nah, yang selanjutnya, siaga atau penggalang yang akan menerima TKK menghampiri Kamabigus dan pembina. Jadi mereka yang akan mendapatkan tanda kecakapan khusus ini, mereka menghampiri Kamabigus dan pembinanya. Selanjutnya, siaga atau penggalam memberikan hormat kepada Kamabigus dan pembina. Nah, gambar di samping sini mereka sedang memberikan hormat kepada Kamabigus dan pembinanya. Selanjutnya, siaga atau penggalang yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Nah, jadi mereka tuh berdirinya tepat di hadapan pembina mereka atau Kamabigusnya juga ya. Selanjutnya tuh mereka tuh dikasih pertanyaan dan mereka harus menjawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus ya. Selanjutnya, penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Nah, jadi di sini mereka tuh dikasih tanda kecakapan khususnya. Dia tuh seperti pin-pin gitu, disematkan di kayak selendang gitu oleh pembina atau Kamabigus ya. Kalau di yang saya tonton itu dia diberikan oleh Kamabigusnya gitu. Dan selanjutnya pembina dan Kamabigusnya tuh mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Jadi seluruh anggotanya tuh berdoa untuk mereka gitu. Nah, anggota perindukan memberikan ucapan selamat. Jadi semua anggota pembina tuh memberikan ucapan selamat. Kemudian kembali ke barung masing-masing, diteruskan dengan acara latihan. Nah, oke, baiklah. Mungkin itu saja penjelasan dari praktik upacara kepramukaan tentang pemberian tanda kecakapan khusus ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dini, NIM 2019-14-35-13, kelas 4M, mata kuliah kepramukaan, dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya, Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pindah golongan siaga ke penggalang. Proses di pasukan penggalang
dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Penyerahan siaga. 1. Terlihat pada gambar penyerahan siaga dari Yanda atau Bunda ke pembina penggalang dengan narasi sebagai berikut. Pembina siaga, salam pramuka. Berhubung anak kami, nama Pandu Pramukawati, hari ini telah memasuki usia penggalang, maka kiranya kakak berkenan menerima anak kami untuk menjadi anggota di pasukan penggalang kakak. Sebagai bahan panduan bersama ini, kami serahkan berkas biodata atas nama Pandu Pramukawati. Dan pada gambar kedua, penerimaan anggota baru oleh pembina penggalang dengan narasi sebagai berikut. A. Pembina penggalang, kami terima dengan senang hati adik atas nama Pandu Pramukawati untuk menjadi anggota di pasukan penggalang kami. Semoga segera dapat menyesuaikan dengan teman-temannya yang baru. Pada gambar ketiga, calon penggalang dilepas di perlintasan tali atau gapura atau tangga atau yang lain, kemudian diterima oleh pembina penggalang. Dan pada gambar yang keempat, pembina siaga kembali ke perindukan untuk melanjutkan kegiatannya. Pada gambar kelima, calon anggota baru dibawa ke tengah pasukan penggalang untuk diperkenalkan kepada semua anggota pasukan. Adik-adik, ini ada anggota baru dari perindukan siaga. Karena usianya sudah memasuki usia penggalang, maka teman kamu atas nama Pandu Pramukawati ini akan menjadi teman kalian. Saya harapkan Regu Mawar bisa menerima sebagai anggota Regu yang baru. Pada gambar keenam, anggota baru diserahkan kepada Regu Mawar dijemput pimpinan Regu. Dan pada gambar yang terakhir yaitu ketujuh, ucapan selamat dari semua anggota pasukan dengan nyanyian misalnya, selamat datang penggalang baru, selamat datang di pasukanku, gembira karena kedatanganmu, selamat datang di pasukanku, atau lagu yang lain. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazila Islamia NIM 2019-143515 dari kelas 4M. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara penerimaan anggota baru untuk siaga dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya. Baiklah, yang pertama ada tentang penjelasan materinya. Perindukan siaga diibaratkan sebagai sebuah keluarga bahagia yang terbuka untuk selalu menerima siapapun yang ingin bergabung di dalamnya. Setiap warga baru yang akan masuk dalam perindukan siaga disebut dengan calon siaga. Sebagai calon siaga, tidak begitu saja masuk tanpa melalui sebuah upacara yang dikemas menjadi sebuah media pendidikan. Dengan upacara yang dirancang secara variatif dan mampu memberikan kesan mendalam, diharapkan para calon siaga atau para calon anggota baru memiliki kesan pertama atau first impression bahwa ia akan diterima dalam sebuah lingkaran keluarga baru yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan keakbarannya. Oleh karenanya, ia harus berusaha secepatnya menyesuaikan diri. Baiklah, di sini ada contoh gambar-gambar upacara penerimaan anggota baru. Seperti yang kalian lihat di gambar, di situ untuk calon anggota baru atau calon siaga, upacaranya dilakukan seperti membentuk lingkaran, dan calon anggota baru tadi berada di tengah-tengahnya bersama dengan pembina pramukanya. Itu gambarnya yang kedua, itu bisa kalian lihat kan? Yang ini sama yang ini.
Bisa kalian lihat itu gambarnya. Penjelasannya kita akan masuk ke slide berikutnya. Pelaksanaan dalam upacara kesiagaan hendaknya diusahakan banyak variasi. Penerimaan calon siaga dan pelantikan lainnya selalu dilakukan setelah upacara pembukaan dan sebelum latihan dimulai. Penjelasannya sebagai berikut. Gambarnya ada di slide yang tadi. Yang pertama, setelah Yanda berdoa pada upacara pembukaan latihan, Yanda mengumumkan bahwa ada anak baru yang ingin menjadi siaga. Pembina siaga berkata, "Anak-anak, hari ini perindukan kita menerima anak baru yang akan ikut dalam latihan siaga." Selanjutnya yaitu ada pembina siaga, lalu memanggil anak yang sejak tadi menunggu. Setelah anak tersebut masuk ke dalam lingkaran perindukan siaga, Yanda mengatakan, "Anak-anak, ini adalah anak baru yang ingin masuk dalam perindukan siaga. Coba sebutkan namamu siapa?" Calon siaga menyebutkan namanya siapa dan berkata seperti, "Amrin Yanda." Pembina sebenarnya telah mengetahui nama maupun tempat tinggalnya. Namun dalam upacara sebaiknya ditanya hal-hal tersebut untuk mengenalkan kepada anggota-anggota lama sehingga mereka akan akrab satu sama lain nanti. Selanjutnya yaitu, marilah kita sambut anak baru ini dengan nyanyian "Aku dapat teman baru" atau lagu lainnya. Selamat datang kawan. Para siaga kemudian menyanyikan lagu "Aku dapat teman baru" atau "Selamat datang kawan" dengan riang dan gembira dengan kedatangannya calon siaga atau calon anggota baru. Selanjutnya, pembina upacara minta kepada Armin untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh anggota perindukan siaga. Selanjutnya, pembina upacara mengadakan tanya jawab yang isinya antara lain mengenai apa ada salah satu anak yang dikenalnya dalam perindukan siaga. Kalau sudah ada, maka pembina siaga meminta calon siaga untuk menyebutkan nama-nama yang sudah dikenalnya. Selanjutnya Yanda berkata, "Amrin, apakah di antara anak-anak ini ada yang sudah engkau kenal? Coba sebutkan siapa saja yang sudah engkau kenal." Kemudian Amrin menjawab, "Udin, Miftah, Hasan, dan Hamdan Yanda." Mendengar jawaban Amrin yang telah kenal dengan beberapa nama, Yanda berunding dengan Pak Ci atau Bu Ci. Setelah berunding dengan Pak Ci atau Bu Ci dan memutuskan penempatan di barung mana, maka Yanda segera mengumumkan keputusannya. Yanda berkata, "Nah Amrin, engkau dapat masuk ke dalam barung hijau, barung Miftah ya. Ayo Miftah, bawa Amrin ke dalam barungmu dan perkenalkan dengan teman-teman sebarungmu." Pemimpin barung Miftah menerima Amrin dan memperkenalkannya kepada seluruh anggota barungnya. Upacara penerimaan anggota baru pun selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini, NIM 2019 143518, kelas 4M, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Tugas mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang upacara pembukaan pesta siaga. 1. Sulung memanggil peserta pesta siaga membentuk lingkaran besar. Terus 2. Laporan ketua panitia kepada pembina upacara. Ketiga, sulung menyiapkan pelindukan. 4.
Sulung menjemput Yanda atau Bunda. 5. Penggibaran bendera merah putih oleh sulung. 6. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. 7. Pembacaan teks Dwi Dharma oleh sulung diikuti oleh siaga. 8. Amanat pembina upacara dilanjutkan pertanyaan pembukaan pesta siaga. 9. Pemukulan gong oleh pembina upacara. 10. Penyematan tanda peserta oleh pembina upacara. 11. Pembacaan doa oleh petugas. 12. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. 13. Sulung membubarkan peserta upacara. Terima kasih, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan upacara pembukaan pesta siaga, dan saya mohon maaf karena saya tidak bisa mempraktekkan di sekolahan dikarenakan sekarang di masa pandemik, jadi sekolahan masih pada daring, tutup, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ucapan, atau perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.